Kalau yang perempuan sih sepertinya memang punya ketertarikan yang sangat besar ke dunia musik ya. Dan memang anak saya perempuan ini cenderung lebih artsy gitu, artinya sangat nyeni lah anaknya. Sekarang pun dia sekolah tuh di sekolah seni namanya Erudio School of Art. Kemudian dia sudah mulai nulis lagu sendiri, memproduksi lagu sendiri gitu, bisa main piano, bisa main gitar juga gitu. Kalau adiknya yang cowok kelihatannya ketertarikannya lebih ke dunia olahraga karena dia sangat menggemari olahraga. Nah, anak saya sih udah cukup gede ya, dan lagi pula kan saya juga, teman-teman tahu sendiri, saya juga kalau tampil tuh enggak, artinya penampilan saya tidak pernah kontroversial atau gimana. Saya memang seneng yang nyaman aja di panggung gitu, nggak pernah aneh-aneh. Jadi so far sih anak-anak saya nggak pernah ada yang komplain atau protes atau gimana, mereka fine aja. Kayaknya enggak ya, mereka dengerin sih musik rock tapi juga dengerin yang sekarang. Jadi anak-anak saya sih kalau referensi musiknya lebar banget, kaya banget, artinya mereka banyak ngasih saya masukan juga, nih loh Bu, musik-musik yang lagi in hari ini tuh yang seperti ini gitu. Jadi saya juga banyak dapat pengetahuan baru gitu. Tapi saya juga mencoba menginfluence anak-anak saya dengan musik-musik yang saya dengerin. Kalau kita balance aja sih, kayak give and take aja gitu, dan so far so good, alhamdulillah. Iya sih, memang saya juga kadang bingung ya harus menanggapi ini sebagai sebuah komplimen atau pujian atau jujur aja saya suka agak bingung karena teman-teman anak saya aja kalau main ke rumah gitu, kayak mereka sendiri bilang yang mau manggil tante tuh kayak bingung gitu kan, tapi nggak mungkin juga manggil kak karena ini adalah ibu dari temannya gitu. Kalau buat saya sih memang saya mau komentarnya mungkin gini aja ya, saya selalu percaya kami nih teman-teman musisi itu mungkin karena tiap hari berkutat dengan musik, dengerin musik, hatinya tuh kayaknya selalu riang gitu ya, atau kalau nggak riang pun kami selalu punya sesuatu untuk disalurkan. Kalau lagi sedih nulis lagu, kalau lagi marah dengerin lagu, misalnya contohnya kayak gitu, itu yang membuat kami kayaknya terus berjiwa muda. Dan saya juga percaya ini pun berlaku kepada semua teman-teman yang bekerja di dunia kreatif, karena dunia kreatif itu menuntut kita untuk selalu up to date, menuntut kita untuk selalu berinovasi gitu, dan selalu ngikutin perkembangan tren yang ada. Dan itu juga yang kayaknya membuat kami tuh kayak nggak pernah tua, insya Allah. Sebenarnya sih itu udah biasa ya, artinya teman-teman anak-anak saya juga udah pada tahu, oh ya nyokap lo penyanyi ya kayak gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada yang aneh dan nggak ada yang spesial juga sih. Saya nanggepinnya pun biasa aja, dan saya juga kalau di sekolah mereka apalagi saya selalu memposisikan diri saya tuh ya sama seperti orang tua yang dua-duanya kayaknya biasa-biasa aja ya. Maksudnya mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang gimana, karena saya juga ngajarin mereka bahwa ya mungkin anak-anak pernah pergi sama saya kemana gitu, lihat orang minta foto atau apa, tapi karena mungkin mereka udah biasa ya, karena dari kecil udah ngeliat kayak gitu. Jadi saya juga memberikan pemahaman ke anak saya bahwa ya itu hanya pekerjaan, dan sesungguhnya ini semua hanya titipan dari Allah pada saya gitu. Jadi nggak ada yang saya bikin jadi terlalu spesial atau gimana, biasa aja sih. Aduh bingung ya saya kalau ditanya kayak gini, karena sebetulnya saya nggak pernah benar-benar terlalu mikirin ya gimana caranya supaya saya terlihat begini begitu ini, enggak. Cuman yang selalu menjadi goal saya dalam karir itu adalah saya harus memastikan bahwa saya sebagai seorang musisi atau saya sebagai seorang penyanyi, saya itu irreplaceable. Saya harus memastikan bahwa kalau orang mau cari kikan ya mereka hanya bisa datang ke saya gitu. Tidak ada dua kikan, nggak ada sebisa mungkin tuh orang tidak bisa mengkompar saya dengan siapapun, walaupun itu sulit ya, karena dari secara genre aja kan pasti penyanyi rock Indonesia itu banyak gitu. Tapi itulah kenapa untuk saya menjaga karakter itu penting, menjaga keseluruhan penampilan kita itu penting, bukan hanya suara, teknik, skill dan lain sebagainya, tapi juga termasuk bagaimana appearance, bagaimana cara berpakaian, termasuk juga attitude, bagaimana kita atau memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Itu semua menjadi satu kesatuan yang penting kalau menurut saya. Mungkin itu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.